Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ivan Rosidi Suhendro SPD. Saya dari SMK Kosgoro 3 Gedawung. Saat ini saya mengajar mapel bahasa Inggris dan simulasi dan komunikasi digital. Untuk saat ini saya sedang mengikuti kompetisi dari Kuiper, yaitu tentang menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Teh Sosro. Untuk kendala yang saat ini terjadi adalah pembelajaran jarak jauh, yang mana siswa itu mengikuti pola yang baru. Artinya dari segi siswa, dari segi guru juga mengikuti pola yang baru. Bagaimana cara kebutuhan itu bisa tercapai agar kurikulum dari pemerintah atau yang sudah dibuat dari Kemendikbud itu juga berdampak positif bagi siswanya. Kebutuhan yang dituju adalah pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran jarak jauh yang tidak memberatkan bagi guru dan siswanya, kemudian beban kurikulum yang sedia kalanya itu harus menerapkan pola yang sangat banyak, akan tetapi kita harus meringkas bagaimana kompetensi yang dituju itu juga bisa berdampak positif, bisa memberikan kompetensi yang cukup bagi siswa itu sendiri. Kalau untuk masalah kendala yang saat ini terjadi adalah bagaimana caranya guru itu bisa melakukan inovasi terhadap siswa agar dia giat belajar, semangat belajar. Kemudian yang kedua adalah masalah teknologi yang dipunyai oleh siswa. Tidak semuanya siswa itu memiliki atau mempunyai kebutuhan yang lebih. Ada juga yang ibaratnya kebutuhan atau tingkat ekonomi itu juga rendah. Itu menjadi salah satu kendala. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi tentang gaya belajar atau literasi belajar bagi siswa itu sendiri. Dukungan dari orang tua, terutama kontrol dari orang tua, itulah yang sangat dibutuhkan saat ini. Kemudian bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan baik bagi siswa. Dalam sebuah pembelajaran jarak jauh, saya pernah mengikuti diklat tentang PJJ dari Kemendikbud yang dari seri masa pandemi. Cara 5M adalah pilihan cara untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan melibatkan siswa, orang tua maupun komunitas. Nah, 5M itu apa saja? Yaitu yang pertama itu memanusiakan hubungan, kemudian memahami konsep, kemudian membangun keberlanjutan, serta memilih tantangan dan memberdayakan konteks. Mungkin salah satu apabila kita menerapkan dari 5M tersebut, insya Allah pembelajaran yang diinginkan atau yang ingin dicapai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah itu akan tercapai. Dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan, kita juga membutuhkan psikologi anak itu ya juga harus menyenangkan. Jadi yang saya terapkan, inovasi yang saya terapkan adalah melakukan assessment diagnosis non-kognitif, yaitu yang pertama melakukan kesejahteraan psikologis dan emosional siswa. Yang kedua, aktivitas siswa belajar selama di rumah. Yang ketiga adalah kondisi keluarga siswa. Jadi kita sebagai guru yang harus mengerti keadaan yang di lingkungan siswa tersebut. Inovasi atau kreativitas yang saya lakukan adalah dengan pembelajaran dari rumah atau PJJ, saya menerapkan bagaimana materi itu bisa didapat di lingkungan itu sendiri. Kemudian siswanya itu bisa menerapkan apa yang didapat dari rumah. Misalnya kita pembelajaran tentang, saya dalam bahasa Inggris tentang recontext. Recontext itu adalah menceritakan pengalaman yang sudah lampau. Nah, dalam pengalaman yang sudah lampau tersebut, siswa bisa menggali ide, pengalaman-pengalaman yang baru didapat dari rumah itu diceritakan, kemudian di-share kepada guru, bisa baik oral atau lisan atau melalui teks atau tulisan. Kemudian dalam materi rutinitas atau kejadian sehari-hari atau
yang disebut daily activity. Nah, kita bisa menerapkan hal seperti itu. Mulai dia dari bangun sampai tidur, apa sih yang dia lakukan. Nah, seperti itulah kita harus menerapkan lingkungan, psikologi siswa, keadaan orang tua, nah, harus sinkron. Artinya memanusiakan hubungan dan menganalisis secara konteks. Setelah itu kemudian mungkin dari segi kreativitas siswa sangat berdampak baik sekali. Atau dibandingkan hanya kita mengandalkan hanya WhatsApp saja, share materi dan lain sebagainya, dibandingkan dengan kita menerapkan materi yang ada di lingkungan, siswa itu lebih kreativitas sehingga kompetensi yang dituju itu lebih bermakna, berbobot sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Kemudian untuk capaian belajar saya rasa dalam PJJ ini banyak sekali variasi daring yang dilakukan dengan adanya teknologi yang saat ini yang sangat canggih. Kita bisa mengontrol baik Zoom, kemudian dari WhatsApp, dari Google Classroom, kemudian kita sendiri bisa cross check ke siswanya dengan kondisi yang saat ini yang ada, sehingga kompetensi atau capaian belajar itu bisa tuntas dan bahkan siswa itu memiliki kreativitas inovasi tersendiri yang ada di lingkungannya. Jadi dia melakukan pembelajaran itu by their opinion and by their environment atau lingkungannya dia sendiri. Jadi saya rasa pembelajaran saat ini adalah pembelajaran yang sangat tidak diharapkan, tapi bisa memacu kreativitas dan inovasi dari siswa tersebut. Saya rasa mungkin seperti itu. Semangat bagi guru yang lain, semangat bagi para pengajar. Bahkan kalau saat ini 24 jam itu dihabiskan hanya untuk mengajar, mengontrol siswa dan lain sebagainya. Jadi harus jaga kesehatan, jaga kondisi. Semoga masa pandemi ini segera berakhir. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.